Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami kelompok KKN yang mengambil tema ekonomi. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang reseller. Jadi reseller mungkin cukup banyak terdengar di telinga Anda semua, tetapi apa sih? Mungkin dari Anda sendiri tidak tahu apa sih itu reseller, bagaimana sih cara kerja reseller, lalu apa sih tips untuk menjadi reseller, lalu keuntungan menjadi reseller itu apa, terus kerugian menjadi reseller itu apa. Ya, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Maka dari itu, stay tune. Ya, apa sih reseller itu? Mungkin banyak terdengar reseller, model bisnis reseller, lalu teman Anda atau kerabat Anda menjadi reseller. Banyak, semakin hari itu dunia bisnis teruntuk online itu semakin berkembang pesat. Reseller menjadi salah satu teknik bisnis online yang paling menarik dicoba saat ini. Cara kerja reseller yang tidak menyulitkan dan banyak memberikan kemudahan adalah alasan utamanya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, menjadi reseller membuat Anda bisa menjual produk tanpa memiliki modal atau mempunyai stok. Hal ini dikarenakan reseller bekerja sama menjual kembali produk dari toko atau bisa juga dari supplier yang bekerja sama dengan reseller tersebut. Kemudahan yang ditawarkan oleh reseller tidak hanya itu saja, tetapi dalam hal pengaturan waktu juga atau time management. Anda bisa melakukan bisnis kapan saja tanpa harus menyita waktu kegiatan lainnya, menyiapkan pengiriman hingga mengirim produk ke pembeli. Itulah mengapa reseller pun menjadi salah satu peluang bisnis yang paling banyak diminati sebagai kerja sampingan saat ini. Jika Anda juga tertarik menjadi reseller, maka sebaiknya Anda pelajari secara mendalam cara kerja reseller terlebih dahulu. Informasi mengenai cara kerja reseller ini akan sangat membantu Anda memahami mulai dari pengertian reseller, rincian cara kerjanya, hingga keuntungan menjadi reseller dibandingkan menjalankan bisnis lainnya. Penasaran mengenai info menarik ini? Akan kami bahas di slide selanjutnya. Lalu, pengertian reseller sendiri adalah seseorang yang menjual barang milik toko lain atau disebut dengan supplier. Biasanya, supplier tidak memiliki pabrik atau hubungan langsung dengan pabrik. Mereka melainkan punya hubungan dengan pemilik brand yang mereka jual lagi barangnya. Sebagai seorang reseller, maka aktivitas toko yang kamu miliki akan sangat bergantung dengan ketersediaan produk dari supplier yang kamu ajak bekerja sama. Ya, di sini jadi kita ulas satu persatu. Supplier sendiri itu tidak berhubungan dengan toko, melainkan dengan brand. Misalnya, Anda adalah reseller produk baju, misalnya H&M, maka Anda kan mengambil produk dari supplier. Lah, supplier tersebut adalah punya jaringan kerjasama dengan pemilik brand atau bisa dikatakan di MAP, di perusahaan MAP, yaitu perusahaan-perusahaan retail seperti itu. Ya, menjadi seorang reseller seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah pekerjaan atau bisnis yang dilakukan dengan menjual kembali barang dari toko lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Anda memiliki toko atau supplier yang terbaik untuk mendukung bisnis Anda. Kesalahan dalam memilih supplier menyebabkan bisnis Anda jalan di tempat. Namun, hal tersebut kamu harus memperhitungkan mengenai peluang keuntungan dan penjualan kembali produk ini. Menjadi seorang reseller membuat Anda harus membeli produk dengan harga jual tertentu dan menjualnya lagi dengan harga yang telah ditambahkan keuntungan. Jika harga beli produk sudah terlalu mahal, bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan? Atau bagaimana produk Anda laku di pasaran? Itulah mengapa Anda perlu memahami cara kerja reseller
terlebih dahulu sebelum benar-benar memulai bisnis reseller ini. Jika Anda ingin tahu lebih mengenai cara kerja reseller, maka simaklah slide-slide selanjutnya. Ya, bagaimana sih cara kerja reseller? Sebagai seorang reseller, artinya Anda bukanlah pebisnis pertama dalam kerja bisnis atau model bisnis yang Anda kembangkan. Kondisi ini menuntut Anda harus ekstra hati-hati dan penuh perhitungan dalam setiap langkah kerja yang Anda akan lalui. Tidak bisa Anda kurang perhitungan dan ceroboh yang menyebabkan tidak mendapatkan profit atau keuntungan. Tentunya Anda sudah memahami bahwa menjual kembali produk dari toko lain memang tidak membutuhkan modal yang besar. Namun akibatnya keuntungan yang Anda dapatkan pun tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, lakukan cara kerja yang hati-hati dan penuh perhitungan agar Anda tidak mengalami kerugian. Cara kerja yang pertama adalah dengan mencari penyedia produk atau supplier. Anda harus menentukannya dengan hati-hati. Jika diperlukan, kunjungi langsung supplier tersebut untuk langsung melihat cara kerja dan kualitas produk yang Anda pasarkan. Jika sudah yakin dengan kemampuan supplier, barulah kamu bisa melakukan negosiasi harga reseller. Anda harus mendapatkan penawaran harga yang bagus dan baik untuk dapat menjualnya kembali dan mendapatkan profit atau keuntungan. Setelah negosiasi harga juga sudah berlangsung, Anda selanjutnya harus melakukan pemasaran dengan giat secara online maupun offline. Pastikan bahwa produk Anda bisa laku dan bisa mendapatkan profit. Setiap pesanan produk harus Anda sampaikan ke supplier. Pesanan yang diterima akan segera diproses dan dikirimkan sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Sudah mengetahui dengan cukup mengenai cara kerja reseller ini, selanjutnya Anda pasti penasaran mengenai apa sih keuntungan yang didapatkan dari berbisnis reseller. Ini saya akan ulik bagaimana sih cara kerja reseller. Yang pertama, Anda itu bisa mencari supplier. Misalnya jika Anda berbisnis berbisnis makanan, maka Anda harus mencari reseller seperti kopi ya. Kopi, jika Anda menjual kopi, maka Anda harus mencari supplier terbaik kopi. Nah, mencari supplier ini berarti di tangan pertama. Dengan begitu, harga yang Anda akan jual esok bisa bersaing di pasaran karena Anda mengambil dari supplier yang pertama. Tentunya dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang bersaing. Maka seperti itu Anda bisa menjual produk dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan daripada harus mendapatkan produk dari tangan kedua atau tangan ketiga. Lalu Anda juga harus menjalin kerjasama dengan supplier. Jadi bukan Anda yang mengirim barang tersebut, tetapi supplier itulah yang mengirim barang tersebut. Jadi istilahnya reseller ini hanya memasarkan, menjalin kerjasama dengan supplier, memasarkan tersebut dengan harga Anda, bukan dengan harga supplier, agar Anda mendapatkan profit. Kerjasama ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang Anda harus hati-hati agar tidak terjerumus atau tidak salah ambil langkah dalam menjalani bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KKN hari ke-10. Di sini saya Naufan Putra Jilaksana akan menjelaskan tentang keuntungan menjadi reseller. Keuntungan yang pertama yaitu dapat mengelola stok barang karena telah membelinya terlebih dahulu dari produsen. Untuk keuntungan yang kedua yaitu lebih mudah untuk mengembangkan bisnis karena tidak tergantung pada satu produsen saja. Untuk keuntungan yang ketiga dapat menyesuaikan sendiri besarnya keuntungan yang diambil dari setiap produk yang dijual. Untuk keuntungan yang keempat, kemudahan dalam mengontrol branding bisnis karena tidak tergantung pada produsen untuk packing dan pengiriman barang.
Untuk keuntungan yang terakhir yaitu memiliki ikatan yang kuat dengan konsumen sehingga kemungkinan terjadinya pembelian ulang akan semakin besar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah kerugian menjadi reseller. Yang pertama, kerugian menjadi reseller adalah membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk membeli barang yang akan dijual. Yang kedua, harus menyiapkan tempat atau gudang untuk menyimpan stok barang. Yang ketiga yaitu ketika barang kurang laku atau rusak dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Yang terakhir dari kerugian menjadi reseller yaitu mengerjakan banyak hal, mulai dari pemasaran, melayani konsumen, pengemasan, pengiriman, hingga menerima komplain dari para konsumen tersebut. Sekian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha yang bisa menggunakan metode dari reseller. Yang pertama yaitu usaha dari bidang fashion. Contohnya seperti fashion baju, kacamata, sepatu, dan softline. Nah, yang kedua yaitu dari bidang teknologi seperti smartphone, kamera, dan juga aksesoris smartphone lainnya. Dan yang ketiga yaitu bisa reseller di bidang perlengkapan bayi seperti popok, bedak, dan juga seperti baju bayi dan perlengkapan untuk bayi itu sendiri. Nah, lalu untuk tips menjadi reseller yaitu yang pertama, menggunakan pemanfaatan dari media sosial dalam pemasaran. Nah, seperti untuk strategi pemasarannya menggunakan marketplace ataupun contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperhitungkan harga yang dipatok. Nah, dalam hal seperti ini kita harus memperhitungkan berapa harga yang kita taruh dalam menjual produk tersebut agar produk tersebut bisa bersaing dengan produk-produk lain. Nah, lalu selanjutnya yaitu memilih produk yang gampang untuk dijual. Nah, produk yang target pasarnya dapat di semua kalangan seperti kaos, jaket, sepatu, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu memilih supplier. Nah, dalam memilih ini kita harus memilih supplier yang memiliki barang yang cukup besar di bidangnya agar kita dapat memfilter sendiri barang-barang yang akan kita ambil dalam menjadi reseller tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Saya tunggu tanggapan Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini atau ditaruh atau Anda sertakan di grup WhatsApp. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tunggu tanggapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.